Ini aku. Pak. Oh ya aku. Enggak, saya bersihin. Oh. Ini ya Mbak, lu kukunya panjang-panjangnya Mbak. Ini Dik. Ya Allah, kukunya panjang-panjangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Purnomo Belajar Baik, hari ini kita ada di Blitar, ya. Jadi ini ada satu pasien. Nanti saya nanya ke Pak RT-nya dulu. Ini ada Pak RT-nya. Miki mau dia itu nih. Pak RT, ini pasiennya laki perempuan? Laki perempuan. Perempuan laki iki. Kira-kira kari 30% atau 40%. Maksudnya 40%-nya sudah mau sehat? Ya, sing normalnya 30% lah ngono. Oh, terus berarti ini kakak beradik, Pak? Kak beradik. Pak nggak belum pernah dibawa berobat gitu ya? Setahu saya belum pernah sama sekali. Memang sekarang kan kemampuan ekonomi keluarganya pas-pasan. Oh gitu. Iya. Coba nanti saya lihat kalau memang nanti saya tinggalin obat, nanti saya akan lakukan kunjungan 2 kali 3 kali Pak. Namun alhamdulillah kok selama ini kita lakukan kegiatan di Blitar semuanya bagus Pak. Lah nanti kalau masih kiranya harus saya bawa ya saya bawa. Namun kita observasi dulu, ngoten nggih Pak nggih. Saya tak pamit ya Pak RT nggih. Itu masuk sini. Nggih. Ini kan karena yang nemani udah ada. Coba tak hubungannya sih. Masya Allah, berarti ini dibiarkan kayak gini. Tiap hari ya gini. Terus makannya kayak apa? Disediakan, dimasaknya tinggal. Ponakannya kan nyambut kayak. Oh gitu. Berarti makan semuanya disiapkan namun ditinggal. Jepun saya tak lihat dulu nggih. Terus yang sing nemen gitu masuk di kamar. Dipasung. Enggak dipasung. Dipasung itu kan tidak harus diikat Pak. Dipasung gitu, itu ditempatkan di tempat khusus itu namanya dipasung. Nggih, coba saya lihatnya. Nggih. Monggo. Orang masuk enggak kena. Lewat pintu masuk. Insyaallah. Baik. Nggak sampai kayak gini ya. Baik. Ini suami istri yang sakit berarti. Oh, adik kakak. Itu. Pak. Iya Pak, makanya itu kita datang ke sini. Ini anak kita. Oh iya. Itu lagi ini Pak, nggak apa-apa ini ada Pak RT, ada Bu Lurah, ada Bu Sinten? Saya Bu Siti dari kecamatan ya. Dari kecamatan. Jadi kita didampingi dari RT, Lurah sama pihak kecamatan. Bu, kunjungan rutin dapat? Belum? Saya masih enggak bisa 1 kali. Sip. Nanti obatnya Bu ya. Kan obatnya ada nih. Nggih. Ya. Ya, selamat Pak. Oh, itu bisa dibuka, Pak. Assalamualaikum, Pak Ir. Bismillah. Kosong ini yang nemani kan ponakan. Ponakan ini suami istri kerja semua. Perempuan di pasar ini jualan, sing laki itu ikut orang kayak koi. Sana. Pulangnya biasanya sore di kamar di lurai, tak incang Oh, yang lakinya di kamar. Kalau di kamar itu enggak gelem tangi. Kakinya ya koma normal 30-40%. Yang perempuan tidak. Oh, mungkin dikunci dari luar. Ini kamarnya ini. Ini kita angkat dia dari pojok belakang. Dalam?
kamar pojok belakang. Oh, bukan ini ya? Bukan, iya kamar. Bisa tak tutup bagian. Ini tadi kamar Mbak. Assalamualaikum. Biasa kalau nih suara perempuan, cepet. Oh, dia seneng. Jadi kalau dengar suara perempuan dibuka karena senang. Pak, sakitnya udah berapa lama, Pak? Itu ceritanya, sebenarnya enggak seperti itu. Dirapit nih wong kulon konoron. Dinikahkan. Dinikahkan dengan janda. Ya, terus. Terus punya anak satu. Hah? Terus enggak tahu gimana ya, yang sana terlalu apa gimana? Akhirnya pisah. Akhirnya pisah. Setelah pisah itu baru gini. Nah, gini. Diajak omong enggak mestilah nganggap itu. Diajak ngomong nyambung nggak gitu. Enggak, nyambung enggak. Ada Mas Faris. Mbak. Hei, Mas yang sini tuh. suara Mbak. Mas. Itu ada suaranya tuh. Oh, ini mentok sana ya? Berarti memang harus lewat depan sana. Jadi si bapak itu pernah dikejar pakai cangkul. Hitung-hitungannya itu sekitar 47. 47 yang Usianya? Kalau yang adiknya? Adiknya itu yang perempuan masih bawah. Selisih enggak 2 tahun ya 4 tahun. Oh, berarti sekitar 40-an ya? Iya. Hari tim sudah rawuh jenengan saya tunggu di sini nggih Pak Lurah. Keseharian wis gini. Oh gitu Pak. Itu Pak RT-nya, itu dari pihak kecamatan, ini dari tetangganya. Itu semua. Tetangganya. Yang tahu persis. Berarti memang ditutup. Monggo langsung lokasi. Mriki ya 1 2 3. Oh, RT Malah satu keluarga. Iya, satu keluarga. Bapak Ibu, Itu ya anak cuma ibunya saja yang yang anak-anaknya semua. anaknya berapa orang Pak? 3 loh. Iki anak Pengobatan rutin sudah Pak? Ya dari Puskesmas. Dari Puskesmas. Iya, tapi ya enggak berani cuma. Ya karena kan memang iya, kadang- karena kan kadang keluarga juga anu Pak ya. Oke. Perlu apa ya SDM-nya itu juga itu. lagi mungkin anak 6 apa berapa? Sing nurut yang sakit 3. Anak 6. Nomor berapa? Iya berarti kalau gitu turunan Pak itu. Berarti kakeknya dulu berarti Ya, ada. sapi malah enggak mulus kan gimana? Masya Allah. Sing 2 gitu. Ini kayaknya ini hujan. Jadi kita ke sebelah tadi ya, yang bilang Pak Lurah ya? Boleh? Boleh. enggak Ayo, apa-apa. kita ke sebelah aja. Di sebelah itu satu keluarga sakit semua. Oh, satu keluarga? Monggo. Terus Ayo, Gunung Sewi nanti kira ini gimana ya? nanti kalau ini pulang bisa ngubungin Pak nanti. Monggo ngubungi siapa? Pulau Mawar, Mbak Siti. Nah, Kita Pak Lurah ya. siap. Monggo. Nggih, Pak Siti, Dua-duanya Pak Lurah. sakit. Pun. Pak sakit, saya sakit, Pak Gus. Artinya memang kalau ini nggih sebaiknya semen dulu. Lumayan janjian gitu. Jadi janjian saya bisa mengkondisikan Ya, yang betul. di rumah supaya Oke. standby. Nggih. Apa monggo biasanya kalau pagi jam 8 dia berangkat. Bahkan bisa lebih pagi. Makanya sebaiknya jenengan kira-kira mau ke sini. Ya, mau kesini kapan? Baru nanti saya ngubungin jenengan nggih. Saya tak mengkondisikan. Ya, berarti nanti kira-kira misalkan nyampe sini jam 4 sore atau jam 3 sore, ada nanti yang keluarga yang di sini ngoten nggih. Ya bisa dikondisikan. Tak pesen ya Pak Indah H-1. Nggih, siap. Jadi saya bisa ngomong sama Ya, Pak. jadi karena keluarga ini nggak ada yang anu, ini masih dikunci, nggak ada keluarganya. Kita sekarang menuju ke tetangga sebelah. Itu satu keluarga yang sakit, ibunya juga, anak-anaknya juga, dan yang sehat cuma bapaknya. Kita langsung didampingi Pak Lurah. Monggo Pak Lurah, saya ngikut dari belakangnya, jenengan nggih. Nggih Pak, matur manu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini berapa anu Pak? Berapa kakak? Maksudnya berapa keluarga? Bapak, ibu, terus anaknya? Ini ibu terus anaknya 3 ya. Semuanya begitu.
Iya, bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Wil. Assalamualaikum. Bu, saya Pak Purnomo. Masya Allah, saya sama Pak Lurah, Bu. Saya boleh ngecek kesehatannya anaknya jenengan? Boleh ya? Anaknya berapa, Bu? 3. Yang ini yang perempuan. Mod perempuan. Mod. Terus yang lakinya? Tidak ada. Loh, tidak ada? Kemana? Putri. Putri semua. Oh, putri semua. Anaknya 3. Waduh, rambut. Wil, alat potongnya, Wil. Lurah. Suaminya jenengan terbudi, Bu. Apa? Suaminya. Suaminya niku Suaminya jenengan maksud saya, suaminya jenengan. sampun tinggal kamu. Oh, berarti Masya Allah, berarti ibunya ini harus merawat 3 anaknya yang semuanya orang dengan gangguan jiwa. Masya Allah. Ini 1, ini 2, Mbak. Masya Allah. Ini 3 loh. Mas Faris, alat dipotong kukunya dulu aja yuk. Mbak, namanya siapa, Mbak? Bismillahirrahmanirrahim. Ini kukunya panjang-panjang. Pak Lurah, ini pengobatannya kayak apa, Pak? Ini ya sementara hanya penentang saja dari puskesmas, Ibu ya. Bu. Oke. Ji. Biasanya kan nggih. Oke, Mbak. nggih. Pengobat Dari puskesmas ya, Bu. Namung ping Lah nggih, nanu nang iso nggih. Wis tapi Takut semua anu. Kenapa kok takut? kali ibu ini kok Kenapa kok takut? mboten. Kali ibu ini kok dibuang obate. Tak kula obate Waduh. Kenapa? kan dilem mawon. Kan efek obate kok traduksi ngoten. Memang ada obat yang ndak tidur ada. Jadi ya ada namanya obat itu vitamin otak memang. Kalau obat yang klorhiapin itu memang efeknya tidur. Ya. Namun kalau seumpama mbak-mbak ini kan kan nggak agresif gitu ya. Nggak agresif ya. Maksudnya keluar-keluar ngoten nggih? Ya, maksudnya agresif itu teriak-teriak marah-marah kan gitu kan enggak. Jadi ibunya khawatir kalau dikasih minum obat memang dia harus tidur, dan tidurnya ini ya daripada tidur gini kan. Ini kan tidur ini. Tidur ini. Mboten. Mbak, assalamualaikum. Nah, obatnya ada 2, Bu, biasanya. Ada yang klorhiapin, ada yang risperidon ya itu. Terus ada juga yang diinjeksi. Ya, terus ada lagi. Pak niki pernah nate teng rumah sakit jiwa Lawang. Tanya kula niki dereng nate. Daripada sih, wong sekarang pemerintah juga ngasih pengobatan gratis kok. Saya bersihin dulu coba. Mbak, saya bersihin ya, Mbak ya. Saya bersihin ya. Mbak siapa ini namanya? Mbak siapa namanya? Ibunya sholatnya kayak apa? Sinten? Bulan apa? Ibunya. Jenengan kan bukan ibunya. Mboten. Iya. Dia kan mungkin Pak Lurah ya. Kok anakku turu wae ngono. Iya. Nah, biasanya sing bengak-bengak nang niki ya. Nggih. Yang Terus yang anaknya berapa? 3 apa 2? Sinten? Saudaranya Mbak ini berapa? 3. Termasuk jenengan? Nggih. Jenengan ini kandung berarti ya? Nggih. Mbak, kenapa harus kalau misalkan obatnya tak titip sama jenengan gitu kayak apa? Dibuang ya? Sinten Pak? Kula niki sebenarnya saged, tapi lak wonten ibuke niku anu si mak kula niku biasane ngujuk-ngujuk nggak usah diombe. Kula niku nggih rada wedi lak pas ngobati dhewe. Bojo kula kan mboten teng mriki. Dene kula nggih pas wonten petugas puskesmas niku terus kula kan ngombe niku kula malah. Mbak, jadi gini,
Ada yang injeksi, Mbak. Injeksi ini yang sebulan sekali. Itu malah hasilnya lebih bagus. Iya. Jadi kalau ibu ini berarti kan percuma, kalau dikasih obat tetap dibuang sama ibunya gitu. Nah, Mbak Anjani iki tasik purun, nak sing niki, Nggih. kula niki biasanya dilepeh bar diombeni. Saya kirain punya saudara laki-laki. Mbak, dulu bapak jenengan atau mbak jenengan yang pernah sakit kayak gini, Bu? Bu, sini toh, Bu. Ibu namanya siapa toh? Pundi? Jenengan namanya siapa? Siti Rahma. Bu Siti Rohmah. Coba dikasih obat mau, Bu. Kenapa nggak mau? Coba dikasih obat mau. Kasihan anak-anaknya. Nanti nggak ada yang doain loh sampean loh. Ayo. Nanti kalau jenengan meninggal siapa yang mendoakan? Ikhtiar, Bu, harus ikhtiar. Orang nggak boleh pasrah. Terus sholatnya dijaga. Kalau si mbak-mbak ini mungkin nanti nggak dihisab dia, karena kan nggak kayak kita ya. Kalau kita kan nanti dimintain pertanggungjawaban. Jadi nanti mbaknya ini nanti kan nggak dihisab, tapi ibunya nanti ditanya, Bu, kok kenapa nggak dibawa berobat? Kenapa? Coba, kenapa, Bu? Ya, sampun jamar iku piyambak sithik. Dalam, Mbak, saya potongin lagi nggih. Kalau nggak mau minum obat, Bu, sekarang sudah canggih. Sekarang ada yang namanya injeksi. Loh, ini kasihan, Bu. Kok sampai kayak gini nih? Iya. Orangnya pendiam banget lagi. Ini kalau kasih obat, Mbak, kalau sudah diinjeksi sekali beda. Karena apa? Di rumah saya juga ngerawat orang-orang kayak gini. Ini kalau sudah diinjeksi sekali ya. Setelah diinjeksi, kan diinjeksi ini kan sebulan sekali. Jadi tidak harus jenengan kasih minum obat, siapa tahu nanti jangan lupa. Dan sampai harus jemput bola. Jemput bolanya begini, sampai lapor ke bagian Keswa. Keswa ini kesehatan jiwa yang ada di masyarakat. Biasanya di Puskesmas itu cuma ada satu. Ya Pak ya, atau mungkin di kecamatan ada satu. Lah ini nanti diinjeksi cuma sekali tok loh. Habis itu jenengan sudah nggak susah-susah untuk ngasih minum obat. Iya, dan itu hasilnya lebih bagus. Gitu loh. Jadi mbaknya nggak lemes kayak gini. Bu, Keswa di kecamatan ada toh? Iya. Nah, terus Keswa itu dia berhak untuk memberikan suntikan karena kan orang dari kesehatan. Kalau mbak ini tidak mau minum obat, harus diinjeksi, hasilnya bagus loh. Jadi kalau gini tidak lemes kayak gini, nanti dia bisa aktivitas. Nah, makanya alhamdulillah hari ini. Iya. Sing bukan kecamatan iki. Sing betul niki kecamatan. Beda, Mbak, beda banget. Ya kalau misalkan dikasih obat yang namanya kloryapin memang tidur, orang tuanya takut nantinya, kok anakku turu ae, nanti nggak ada temannya. Ini pokoknya kalau jenengan laporkan ke Keswa, baru diinjeksi, wah seger Mbak, seger, terus nanti dikasih obat, kalau obatnya mau diminum syukur, kalau enggak kan ada injeksi itu. Dan kalau sudah diinjeksi beda, dia pasti nanti akan minum obat sendiri, tanpa dikasih, yang penting dikasih tahu, coba ya, namanya siapa? Mbak Anjar, mau sehat apa enggak? Mau sehat apa enggak? Mbak? Iya. Apalagi kalau sendiri sudah. Mbak Anjar? Dilemes saja, Bu. Lemes saja, Bu.
Ibu namanya siapa, Bu? Ibu namanya siapa? Ibu namanya siapa, yo? Ibu namanya siapa? Ibu namanya siapa? Namanya siapa, Bu? Mbak ya? Mbak namanya siapa? Ayo, Mbak namanya siapa? Mbak namanya siapa, Mbak? Mbak? Mbak namanya siapa? Mbak A? Mbak A? Mbak An? Mbak namanya siapa? Mbak namanya siapa, Mbak? Namanya sampean siapa? Namanya sampean siapa? Mbak, coba sampean lihat saya dulu. Nah, lihat saya dulu. Dilihat dulu, dilihat saya. Nah, ayo, Mbak namanya siapa? Mbak A? Mbak namanya siapa? Mbak An? Ayo, namanya siapa, Mbak? Sampai nekuk loh ini, Mbak. Ini nah. Iya, ini nah. Nah, makanya saya gini kan ini nah, sampai kayak gini. Makanya saya gini kan. Mana tadi alat ini? Ayo Banjar sama saya. Ayo kita keluar. Ayo. Ayo. Mbak namanya siapa sih? Nah, Ibu diajak jalan anaknya. Ini namanya siapa? Bu siapa? Kalem banget ya suaranya ya. Nggak mau ngomong. Tapi biasanya yang Mbak. Namanya siapa? Namanya siapa? Ayo. Bu, ini kalau diinjeksi, Bu, Masya Allah, hasilnya bagus loh, Bu. Kalau minum obat, kadang kan jenengan lupa ya. Misalkan sekarang jam 4, besok jam 3, besok jam 1. Tapi kalau injeksi enggak, sebulan sekali. Ibu anaknya diinjeksi ya, nanti ya. Iya. Bu, ada, Bu. Ada. Ini loh dari kecamatan hadir. Ada, Bu. Jadi ibu nanti nggak usah dibawain obat. Lah, kalau sudah diinjeksi, ditunggu sehari, 2 hari, 3 hari, beda, Bu. Nah, yang penting peran keluarga harus ikut. Ibunya nanti kalau melihat anaknya semakin sehat, semakin senang. Iya. Ayo Banjar. Kalau duduk-duduk di depan bisa, boleh. Ayo Banjar. Ayo duduk di depan, ayo. Ayo. Biar ngerti Padang Hawa. Saya tak ngerjain ini dulu. Ini namanya siapa yang ini? Loh, kukunya lah. Mbak, amit ya, tak bersihin kukunya ya, Mbak. Amit, bismillahirrahmanirrahim. Saya bersihin kukunya ya. Mas Faris. Ada lampu lagi nggak ya? Boten, saya bersihin ya, Mbak. Kukunya panjang-panjangnya. Boten. Mas Adi, bantuin, Dik. Kasihan loh. Mas Adi, bantuin ya. Saya bersihin ya, Mbak. Enggak, saya bersihin. Oh. Ini ya, Mbak. Loh, kukunya panjang-panjangnya, Mbak. Ini, Dik. Ya Allah, kukunya panjang-panjangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bersihin ya, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ini adiknya, tadi mbaknya. Dan ibunya, kalau anaknya dikasih obat itu bukan tidak mau, namun kasihan kalau anaknya ini tidur terus, nggak ada temannya. Sehingga saat dikasih obat ibunya tidak mau. Satunya ya, Mbak. Alhamdulillah. Kakinya. Mbak namanya siapa? Mbak jenenge sapa? Tiga anak dari ibu ini, 2 mengalami gangguan kejiwaan.
Amit satunya. Allahu Akbar la ilaha illallah. Sampai kayak gini. Ibu kasihan ya? Kasihan apa enggak? Bukan nggak mau, karena ibunya nggak mau motongin. Ini tak potong mau. Ini saya sampaikan ke ibunya bahwasannya ini anak perempuan. Ini buktinya saya potong mau. Ibunya bilang nggak mau. Tapi kita nggak bisa nyalain ibunya ya. Satunya Mbak, yuk, yuk. Bismillah. Belum. Kasihan Mbak, saya akan coba ngomong sama kakak kandungnya. Yuk kita akan ngomong kakak kandungnya. Mbak, adik ya, adiknya jenengan itu, insya Allah kalau nggak salah, kalau dia disuntik haloperidol, dia berhenti loh ngomongnya. Ya, memang obatnya agak mahal, namun kalau di Keswa semuanya gratis. Dan saya tahu karena saya hari-hari nemeni bu dokter spesialisnya. Jadi kalau kayak ini kan ngomong, dan ini nggak seberapa. Kalau pasien satu ngomong, begitu disuntik sembuh, nggak bakalan dia ngomong. Besok ditambahi lagi sebulannya ditambahi lagi. Kadang ngamuk gini, misu-misu gitu. Iya, karena itu halusinasinya dia. Jadi kalau dia sekali disuntik, besoknya dia minum obat nggak usah disuruh. Dia akan minum sendirilah. Pada saat dia minum obat itu baru dikasih tahu jenengan mau sehat apa enggak, jenengan mau sembuh atau enggak, terus dipaksa, ayo sholat. Dicoba saja. Iya, Bu. Ibunya jenengan. Kenapa sampai takut? Kadung Bu, yang sepah terus banur. betul. Pokoknya itu. Tapi kan bentaknya kan karena sakit. Seandainya dia nggak sakit, Bu, saran saya, jenengan minta tolong diinjeksi semua. Kalau sudah diinjeksi semua, otomatis dia minumnya lebih gampang. Tapi ya saya kenapa injeksi ini, Bu? Enggak. Jadi diinjeksi itu tenang. Tapi kalau memang minum obat penenang tidur memang bubuk, Bu. Gitu. Nah, kalau injeksi itu sebulan sekali. Daripada jenengan lupa, mending injeksi. Ya, mau apa enggak? Mau. Nah, Ibu kan ada ya. Sampai ini timnya Ibu ini juga berarti? Bukan. Nah, nanti puskesmas apa namanya Garum kan masih ada tuh, ya, nanti saya tenang Bu, semuanya dari pemerintah gratis. Sahabat Purnomo Belajar Baik, jadi begini, sekali lagi saya sampaikan bahwasannya Indonesia itu sudah luar biasa. Ya, saya selaku Pak Polisi sering menyampaikan ke warga-warga bahwasannya memberikan penyuluhan. Jadi obat dengan gangguan jiwa ini diberikan secara gratis asalkan masyarakat mau melaporkan. Tapi kalau masyarakat enggan melaporkan, kita yang tahu, tetangga atau siapa saja yang paham, kita harus sampaikan. Ya, kalau memang keluarganya tidak mau, kita sampaikan ke petugasnya. Biar Indonesia ini ya setidaknya berkuranglah orang-orang dengan gangguan jiwa. Lakukan perbuatan baik itu. Perbuatan baik itu tidak harus dengan uang atau mahal. Kita berbagi informasi pun bisa menjadikan pahala. Dukung terus kegiatan kami Purnomo Belajar Baik, mudah-mudahan berkah barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.